S2 bisnis itu biasanya langsung diajarin bisnis model Canvas. Ini yang terjadi sama gue di 2014 ya, udah 11 tahun yang lalu gitu. Dan gue baru tahu dari komen video-video ada orang yang ngajarin kayak gini suruh bayar gitu loh. Oh usah, gue kasih gratis bos. Gue nggak ada kelas bisnis, nggak ada call to action kelas bisnis. Join kelas bisnis saya tidak sama sekali. Call to action cuman akademi kreator, cara lu bikin konten, that's it. Ini gue kasih gratis aja. Dan kenapa gue bikin S2 bisnis ini, gue share dikit. Karena gue berharap dulu ada dosen kayak gue. Bisa jelasinnya itu bagus, kagak ngejelimet teoritis yang bikin bingung gitu. Dan bahasanya bahasa tongkrongan kayak gini. So, jadi kalau lu baru masuk, lu akan diajarin yang namanya business model Canvas. Dan ini kesannya kayak, wah ngejelimet dan lain-lain. Bacot tuh. Kenapa? Bisnis itu jangan kebanyakan dibikin di framework, ini cuma paper bos. Langsung jalanin gitu. Makanya gue akan jelasin ke lu per simple. Sehingga kalau lu paham ini, lu akan bisa dapetin ide untuk berbisnis. Oke? Jadi yang pertama kali kalau lu ngeliat seperti ini, yang lu harus lakukan adalah hapus dulu ininya nih. Nggak penting. Nanti aja ini mah. Hapus dulu. Sama yang ini, hapus dulu. Oke. Udah ya? Udah kosong nih ya? Oke. Bisnis model Canvas itu cuma dibagi menjadi 2 bagian. Nih ya, gue kasih titik. Yang bagian sini adalah uang masuk. Bagian sini adalah uang hilang atau keluar. Oke? Ini dulu aja, bagian kanan sama kiri. Yang lo harus pikirin adalah tutup dulu yang ini. Nih, lu tutup dulu nih. Tutup dulu yang ini, lu fokus dulu yang kanan sini. Kalau misalnya kalian mau ngisi bisnis model Canvas, cukup kayak gini aja. Di sisi uang masuk, which is ini part pertama, part 2 gue akan kasih tahu sini. Uang masuk, itu sesimpel ada 2 hal. 3 hal yang harus kita pikirin. Yang pertama adalah, uangnya siapa yang masuk. Oke. Kedua, cara masukin uangnya, biar si orang ini mau ngasih duit ke kita tuh gimana. That's it. Yang pertama kali lu harus analisa adalah si customer segment. Ini simpelnya adalah, lu mau jualan ke siapa. Sesimpel itu. Orang di dunia ini banyak sekali karakteristiknya. Nah, lu bisa menjual dengan 2 kategori, yaitu memecahkan masalah, masalah si customer segment ini, atau memecahkan selera. Jadi produk itu nggak melulu produk solusi. Nah, masalah itu kan berarti kita kasih produk yang namanya solusi. Selera itu kita kasih produk yang namanya emosi. Simple. Jualan tuh ini. Sekarang, lu kebanyakan orang salahnya adalah mikirnya jualan apa dulu. Tapi nextnya lu harus rubah cara berpikirnya adalah lu melayani siapa dulu dan melayani apanya, masalahnya atau seleranya. Begitu. Oke? Gimana cara cari tahu si customer segment yang cocok buat kita? Cara paling gampang adalah cari customer segment yang lu sekarang ada di situ. Contoh misalnya Aldi dulu waktu SMA. Customer segmentnya berarti anak SMA misalnya. Nah, anak SMA ini lu pilih mau masalah apa selera. Harus spesifik ke masalah tertentu. Misalnya dia punya masalah apa? Malas sekolah. Gitu. 2, malas kerjain tugas. Alhasil, dengan lu mendefinisikan customer segment lu, ya, lu bisa kasih tambahan yang di sini. Oke? Yang. Jadi, kalau lu bikin customer segment, simple ya. Lu bikin setelah lu definisiin kayak gini, lu tulis anak SMA yang malas kerjain tugas. Dapat nih. Berarti kita dapetin yang namanya objeknya, tugas. Karena dia malas kerjain tugas, kita sediain value proposition-nya adalah tugas dikerjain. Dapat? Ya. Pertanyaan selanjutnya, kan kita sudah ada apa yang mau kita tukarkan untuk uangnya manusia ini. Sekarang kita lihat di revenue stream. Revenue stream itu uang masuk dari mana? Simple. Pembayaran ya. Jasa pembayaran. Ini balik ya. Gue malas ngapus. Balik sini. Pembayaran jasa kerjain tugas. Simple. Seperti itu. Dan ini yang gue lakukan juga sama customer segment gue waktu gue SMA kelas 3. Gue jualan kurban. Customer segment gue apa? Orang Islam. Gue memilihnya apa? Masalah. Masalahnya adalah mau kurban, mager, ke kandang, terima
Beres. Nah, tambah lagi selera yang gue mainin. Seleranya apa? Dia pengen sapi kekar misalnya ya. Kenapa? Karena fun fact, kalau misalnya lu jualan kurban, itu nggak melulu orang mau kurban. Karena kalau orang mau kurban, yang murah juga bisa gitu. Tapi ada kebanggaan saat dia dibawa ke masjid. Ini fun fact ya. Sapinya paling gede satu masjid, gitu, satu komplek gitu. Udah kayak pride gitu kan. Nah, gue sikatnya di situ. Ya kan? Berarti penghasilan gue bisa dapat dari mana nih? Oh sorry, value proposition-nya, apa yang gue kasih ke dia, ini simpelnya apa yang dijual lah. Kambing kurban, sapi kurban. Nah, tapi ini masih kulitnya doang. Kambing kurban, sapi kurban, jasa, enjoy kurban. Jadi gue urus semuanya lah kayak gitu. Sama pride, sapi kekar. Alhasil gue bisa apa? Satu, dapetin duitnya dari mana? Karena gue jualan kambing kurban, sapi kurban, jasa, enjoy kurban, pride sapi kekar. Gue jualnya ke orang ini, ya. Gue dapet duit dari mana aja? Satu, ya udah hewan kurbannya, pembayaran hewan kurban. Terus abis itu gue dapat duit dari mana lagi? Jasa antar. Tambahin lagi jasa potong. Tambahin lagi misalnya jasa dokumentasi. Nah, nggak perlu lu tawarin, Pak, jasa antar segini, jasa potong segini, jasa segini. Nggak usah. Langsung aja. Harga sapi berapa, naikin harganya, udah dapetin ini semua. Gitu. Dia kira orang jualan sapi harga segitu, tapi kok lebih mahal karena ada ininya semua. Kayak gitu. Jadi ini adalah sisi uang masuk. Ini yang part pertama, langsung ke part 2 kita. Oke, kita lanjut ke part 2, bisnis model kanvas. Jadi kita udah ngurusin bisnis model kanvas yang sebelah mari nih. Ya, bagian sisi uang masuknya. Nah, ingat, kalau lu mau menciptakan produk atau service, pasti akan ada sisi uang keluarnya. Uang keluarnya apa dan bagaimana kita butuh orang lain untuk bisa menciptakan si jasa ini. Kita ambil contoh dulu dari yang joki tugas ya. Joki tugasnya si Aldi nih. Joki tugas untuk segmen market anak SMA yang malas sekolah, malas kerjain tugas. Karena sekolah nggak bisa dijokiin ya. Masa yang hadir temen lu gitu, absennya lu gitu. Oke? Dapat ya sini ya. Nah, untuk menciptakan jasa joki tugas, pastikan kita butuh key partnership. Bisa lu kerjain sendiri, tapi kalau gue memilih adalah caloin jasa orang lain. Key partnership untuk orang yang joki tugas, si Aldi, simple banget, adalah teman pintar rada blow on. Kenapa? Karena maunya dia disuruh ngerjain tugas, ya kan? Kenapa harus ada teman pintar yang rada blow on? Karena kita udah dapetin si customer ini, right? Nah, kita bilang ke dia orang, bro, nih si Joko misalnya, males nih, dia mau ngerjain tugas. Gue kasih dia harga 100, jangan dikasih ngomong harga 100.000, bilang. Lu mau nggak kerjain tugas matematika ini, gue bayar lu 30.000 gitu kan. Jadi lu dapetin uang 100.000 nih di sini, lu buang duit ke dia tuh 30.000, sorry. Jadi setelah lu dapet teman pintar ada blow on, ya, syukur-syukur yang nggak dibayar nggak apa-apa gitu, bagus lu ambil aja duit lu semua. Akan ada cost structure. Cost structure ini adalah uang keluarnya judulnya apa aja. Teman pintar ada blow on-nya berarti masuknya adalah jasa teman pintar rada blow on. Gampang kan kalau gue yang jelasin? Dan nih, jasa teman pintar rada blow on. Alhasil jadi lu tahu, oh uang masuk gue tuh dari sini. Uang keluar gue dari mari. Sekarang kita kasih contoh kedua. Yang gue jualan kurban. Kita ulang, segmen marketnya adalah orang Islam mau kurban mager. Dan mau punya pride di masjid sapi kekar. Nah, berarti key partnership-nya siapa? Tergantung. Kalau lu punya kandang sendiri, ya banyak nih karyawan dan lain-lain. Tapi yang dulu gue lakukan, waktu gue jualan kurban selama 10 tahun kalau nggak salah ya. Setiap musim haji, omset waktu itu paling gede 500 jutaan something, setengah miliar. Cuman nggak semuanya 500 juta masuk ke gue ya. Untung gue paling 13%, 14% gue lupa. Masih belasan persen lah. Karena trading. Berarti key partner yang butuh gue cari adalah apa? Orang kandang. Atau yang jual kurban. Tapi jualannya di kandang. Jadi kalau jual kurban itu ada yang di kandang only. Sama yang buka lapak. Ya, lapak di pinggir jalan. Oke? Nah, ini adalah segmen yang gurih menurut gue. Kenapa? Karena dia orangnya mager, cuman di kandang aja. Kita yang samperin kandangnya.
orang kandang nih. Ini key partnership gua. Nah, jika ada transaksi, apa aja yang keluar? Sorry, gue tambahin lagi orang kandang sama orang transport, terus pemotong hewan. Ya, kalau lu mau pakai website juga orang IT dan lain-lain bebas. Oke, jadi ini adalah pihak-pihak yang lu butuhkan untuk menghasilkan si produk atau jasa ini. Sehingga si customer ini beli, sehingga dia ngasih duit ke lu. Kan lu udah dapat key partnernya, siapa aja. Nah, key partner ini kan perlu dibayar ya. Berarti ini ada uang-uang yang keluar nih. Tinggal dimasukin di mari. Ya kan? Masukin aja. Orang kandang, berarti keluar modal. Beli sapi dan kambing. Mungkin domba gitu ya. Mungkin lu kurban unta gitu. Agak boleh lo dimarahin taman safari lo kalau kurban unta. Tapi keren juga ya kalau gue kurban unta masukin media gitu. Modal beli sapi sama kambing. Orang transport berarti sopir. Orang supir ada lagi apa? Bensin, tol, parkir, macam-macam. Terus pemotong hewan kurban, jasa potong hewan kurban. Orang IT misalnya, jasa IT, jasa website. Nah kalau lu udah rinciin kayak gini, nanti lu tinggal bisa hitung potensinya. Ini total semua uang masuk kira-kira bisa berapa, uang keluar itu bisa berapa. Nah, lu bisa dapetin sedikit pencerahan apakah bisnis ini layak dijalanin. Nah, jadi bikin bisnis itu bukan ininya yang paling penting, kebanyakan bikin framework, kebanyakan bikin paper, kagak. Ini tuh gue pengen langsung lu install di otak lu. Kalau misalnya lu mau mulai bisnis, ya. Bukan setiap lu mau bisnis isi terus kayak gitu, kagak. Tapi ini lu latihan pertama, nanti setiap ada kesempatan, bisnis model kan fast nih, bisa pakai nih di otak lu ini ya kan. Ya udah kita tentuin dulu customer segmennya siapa. Oh ya udah orangnya gini-gini nih. Emang kalau customer segmen ini dia bisa jual berapa, jualan apa gitu kan? Dan kemudian gue dapat duit dari mana sih customer segmen ini? Dan pertanyaan selanjutnya adalah dia mampu nggak belinya customer segmen ini? Oke, udah dapat nih. Oke, gue dapat uang dari sini dengan jual ini ke orang seperti ini. Baru mikir, gue butuh orang-orang seperti apa ya? Oh ya udah, gue butuh ini. Habis itu kira-kira gue keluar duit seperti apa ya? Begini. Dan yang paling penting daripada penting of the penting, guys, adalah kalau bisa sebelum keluar duit ini semua, duit masuk dulu. Ya, contoh misalnya si Aldi mau kerjain tugas, tawarin dulu uangnya udah masuk, DP minimal, lu bisa bayar di orang. Kurban, lu brosur dulu, ya ada sih keluar duit dikit brosur, tapi kan murah ya. Brosur dulu, tawarin ke mereka orang, tag dulu kambingnya, kayak gitu. Jadi open PO dulu, karena duit masuk itu lebih penting daripada duit keluar. Bisnis itu duit masuk dulu, kalau bisa. Kebanyakan orang salah, modal dulu kebanyakan. Baru duit masuk. Itu yang harus kalian lakukan. Coba tolong komen lu menikmati